Oke, sesi terakhir adalah kita membahas tentang cedera medula spinalis. Ya, medula spinalis di sini termasuk kategori susunan saraf pusat. Ada 31 pasang saraf yang keluar ke arah kiri tubuh dan ke arah kanan tubuh dan berakhir di organ-organ luar dan dalam tubuh. Patut diingat juga bersama saraf spinalis yang keluar, ini medula spinalis, saraf yang keluarnya disebut saraf spinalis 31 pasang. Itu membawa jaringan saraf simpatis dan parasimpatis. Berujung di organ-organ dalam dan luar tubuh sekali lagi, ya. Jadi ketika ada benturan pada medula spinalis itu akan menentukan daerah mana yang terkena. Kalau ini diibaratkan putus, maka otak tidak bisa mengintrusikan daerah yang putus ke bawah ini, ya. Jadi kalau otak sama sekali tidak bisa mengontrol daerah ke bawah ini, maka disebut cedera komplit. Tapi kalau pas putus di sini, yang rusak hanya daerah ini saja, yang ini masih bisa dikendalikan oleh otak, maka disebutnya cedera inkomplit. Semakin tinggi area yang cedera, artinya cedera di daerah sini dibanding dengan daerah sini, itu lebih berbahaya yang daerah atas. Cedera pada cervicalis lebih mengancam jiwa daripada cedera di lumbal. Kalau cedera di lumbal, paling lumpuh kaki ke bawah. Tapi kalau cedera pada servikal dekat dengan pusat napas, maka pasien menjadi tidak mampu bernapas sendiri. Harus dibantu oleh mesin. Jadi, itulah yang disebut dengan tingkat cedera spinal. Di tingkat mana cederanya terjadi? Kalau terjadi di tingkat torakal 1, maka disebut tingkat cederanya setinggi torakal 1. Nanti dari torakal 2 ke bawah ini rusak, tidak bisa dikendalikan, tidak berasa apapun, otak tidak bisa direspon, maka disebut cedera komplit. Tapi kalau ke bawah yang cedera ini bisa direspon, diperintah oleh otak, maka disebut cedera inkomplit. Jadi satu saat Anda akan menemukan keanehan, meraba tubuh pasien bagian atas hangat, bagian bawah dingin. Karena memang ada fungsi simpatis parasimpatis di pembuluh darah yang terganggu. Itu disebut ciri khas dari cedera spinalis. Ya, ingat juga di medula spinalis adalah fungsi dari refleks. Sehingga kalau ada gangguan refleks, kita harus curiga ada masalah di medula spinalis. Oke, lengkap secara keseluruhan kita sudah bahas mind mapping, bagaimana kebutuhan gerak bisa terganggu akibat gangguan pada sistem saraf. Ada beberapa penyakit yang sudah kita bahas, yaitu tentang cedera otak, meningitis, stroke, kemudian ada cedera medula spinalis, tetanus, dan polio. Selamat belajar. Ini hanya kerangka berpikir untuk belajar mandiri. Beberapa poin yang harus Anda pelajari, misalnya pahami lebih baik apa itu neurotransmitter, bagaimana ini mereka bekerja di organ itu bekerja berlawanan. Ya, itu Anda cari supaya begitu baca buku Anda paham apa yang harus dicari dan dipahami. Demikian, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.